Oke, di sini ada 2 kepala sekolah. Silakan Ibu Wiwi dan Ibu Dev. Di sini ada studi kasus 2. Silakan Bu Wiwi ambil kursi 1, Bu Wiwi. Ya boleh dikasih. Taruh sini. Bu Wiwi di sini Bu. Bu Dev sini. Bu Dev sini. Bu Wiwi sini. Bu Wiwi sini. Nah di sini ada studi kasus. Ini ada 2 kepala sekolah dari TK dan dari SD. Studi kasusnya, jika ibu kepala sekolah ini adalah seorang pimpinan sekolah nih di sekolah masing-masing TK dan SD, suatu saat para ibu kepala sekolah ini mendapat laporan bahwa salah satu guru bapak ibu itu menjual buku LKS kepada murid-murid dengan harga 2 kali lipat. Guru yang menjual buku LKS tersebut sedang membutuhkan dana tambahan untuk keperluan membeli obat karena anaknya sedang sakit keras. Murid-murid yang membeli buku LKS pada guru tersebut dapat berlatih soal-soal. Ternyata ada manfaatnya juga nih. Dapat dijadikan bahan tes. Dan hasil tesnya mereka setelah membeli LKS itu ternyata sangat baik dibandingkan dengan peserta didik yang tidak membeli LKS itu. Silakan tanggapannya dari Bu Dev atau dari Bu Wiwi dulu. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau melihat dari soal ini sulit juga ya Ibu untuk mengambil satu keputusan. Kalau terlepas dari kasus ini Ibu, ini saya menceritakan sedikit pengalaman. Memang pernah saya hadapi seperti ini. Kalau di TK itu memang tidak ada penjualan seperti ini ya Bu, tapi itu sebelum ada program pemerintah yang semuanya digratiskan. Sebelumnya sudah tahun kemarin memang ada, tetapi saya masih karena yayasan, jadi saya masih membantu ke orang tua. Kebetulan ada LKS yang pernah dijual oleh salah satu guru saya, tetapi itu atas kesepakatan bersama. Nah, kemudian dari kasus ini semua membutuhkan ya Ibu. Iya, jadi kalau tanggapan dari saya, mungkin dari guru tersebut membutuhkan dan dampak dari anak murid tersebut juga menguntungkan karena LKS ini sangat membantu ya Ibu. Mungkin kalau dari saya di dalam anggaran sekolah itu kan Ibu ada, sudah diperuntukkan. Mungkin solusinya kita bisa membantu anak itu, kita tidak dengan buku itu, kita tidak harus menjual buku, kita memberikan ketika anak itu butuh. Kemudian untuk guru yang mengalami kesusahan yang harus terbantu ini, ya mungkin karena ini gurunya membeli obat, ya mungkin di situ kita sebagai dalam komunitas di sekolah itu jelas ya pasti ada yang mengalami mendapatkan hal-hal seperti ini ya. Mungkin di situ kita bisa memberikan satu bantuan kerjasama antara kita semua ya, mungkin itu iya berupa biaya atau mungkin kita bisa, karena kalau di saya yayasan mungkin saya bisa menindaklanjuti kendala yang dihadapi oleh ibu itu ke yayasan karena merupakan bagian juga tanggung jawab dari yayasan
kejadian ini ya kita tidak perlu ibu untuk menjual, tidak perlu untuk menjual, jadi bisa memberikan ke anak itu karena itu mungkin sudah ada di dalam program pemerintah yang digratiskan. Kemudian yang ibu tadi mungkin kita melalui kerjasama tadi, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, kalau dalam situasi seperti ini sebenarnya kalau sudah dapat laporan nih, nah itu saya mungkin face to face dulu dengan guru tersebut, kemudian minta pendapat bagaimana, karena ini kan ada laporan dari guru lain ini. Nah, dari situ setelah dapat solusi, ya mungkin kita sama-sama dengan guru lain untuk mencari solusi yang lebih baik lagi, karena kalau untuk di bagian kita Papua atau daerah Kabupaten Kalimantan ini kan semuanya sudah digratiskan. Terus kalau seandainya menemukan kasus seperti ini, kan biasanya tuh tidak mungkin dana BOS atau dana hibah itu langsung dipakai habis, gitu Bu. Jadi mungkin dari kesusahan dari guru tersebut, kita pertama yang kita lakukan mungkin mengembalikan uang siswa, dan kita bantu mungkin antara guru-guru kita rapat bersama untuk kasih bantuan pinjaman uang dari kas. Kalau saya kan biasanya kan sama sisa dari pembelanjaan bos kan biasanya ada ya kita beli, ini kan bukan akal-akalan juga di dinas. Ada sih kita bukan ini kan dikasih rahasia terbongkar tidak apa-apa, tapi karena kita udah mungkin jadi sebenarnya saya sudah tanya juga di dinas, Pak, kita ini kan sebenarnya buat suatu rak itu belanjanya, contohnya belanja 2 buku 20 pak, tapi ada keperluan lain. Contoh kita belum beli jam dinding atau gambar presiden sama wakil, itu kan kita buat akal di situ, tapi kan tidak mungkin tidak ada sisa. Ya. Jadi mungkin dari uang itu, dan saya memang pernah bantu juga guru dengan uang sekolah ibu, dan saya kasih pinjam setelah gajinya masuk di rekening mereka ganti. Tidak apa-apa maksudnya, nanti kan ini cuma dokumentasi pribadi kan Bu. Jadi solusi yang saya ambil itu mungkin kita sama-sama satu suara untuk mengembalikan uang siswa dari pembelian LKS, kita gratiskan, dan kita bisa sama-sama membantu guru tersebut. Nah, karena kalau pengalaman saya juga pernah saya bantu, tapi semuanya satu suara. Di sini saya buat rapat itu uang sisa kas ada. Contoh 5 juta ada di saya, masih ada. Jadi uang ini kita manfaatkan untuk apa? Tapi kalau memang belum ada dimanfaatkan, bisa untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Oke. Mungkin itu dari saya. Sekian. Oke. Tepuk tangan untuk kedua kepala sekolah kita. Ternyata mereka itu memiliki keputusan yang bijak. Ada yang memberikan solusi menggunakan uang kas, menolongnya terlebih dahulu, nanti langsung mengembalikan. Itu merupakan keputusan-keputusan yang bijak. Tapi kita akan jauh banyak kasus yang terkait kebaikan versus baik. Jadi kita akan pelajari di sini. Nah, ini nih, nanti ada pertanyaan berikutnya juga dari studi kasus ini. Jadi ini ada pemantik nih untuk Bapak Ibu CGP yang lain. Kalau itu kan tadi pendapat dari ibu-ibu kepala sekolah. Nah, sekarang kita panggil nih para Bapak Ibu guru yang lain. Apa yang akan Anda lakukan bila Anda adalah kepala sekolah dari guru yang menjual buku LKS tersebut? Mengapa? Apakah ada 2 nilai kebajikan yang saling berbenturan? Bila ada, nilai-nilai kebajikan apa yang saling
ada yang mau berpendapat? Siapa? Oke, Pak Muhardi. Saya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, apa yang akan Anda lakukan bila Anda adalah sekolah dan guru yang melakukan yang menjual buku LKS tersebut? Yang pertama, tentu saya melakukan komunikasi dengan guru tersebut. Ya, saya pasti akan komunikasi mengapa Pak Guru melakukan hal tersebut. Karena dengan komunikasi ini maka saya tahu alasan sehingga Pak Guru melakukan tindakan tersebut tadi. Jadi setelah mengetahui permasalahannya, maka pasti akan ada langkah untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, apakah ada dua nilai kebijakan yang saling berbenturan? Yang ada jelas ya, jadi ada dua yang saling berbenturan. Ini bukan baik atau tidak baik, tapi semuanya adalah kebaikan. Yang pertama, ya, tentu dengan menjual LKS tersebut, maka Pak Guru tersebut mendapatkan uang untuk mengobati anaknya, sehingga dengan penjualan itu anaknya bisa sembuh lewat obat tersebut. Kebijakan yang kedua, karena dengan menjual itu ada siswa yang membeli LKS dan belajar dari LKS sehingga memiliki nilai yang bagus. Maka ini juga adalah sebuah kebajikan, karena dari LKS tersebut akhirnya dia bisa mendapatkan nilai yang baik. Jadi dua kebajikan itu saling berbenturan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Muhardi. Kita kasih good job. Kita kasih good job untuk Pak Muhardi dan kita semua.